Ada dua istri Kanjeng Nabi yang tidak keturunan Quraisy dan bukan orang Arab. Salah satunya adalah Sofiyah binti Huyai. Beliau terkesan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Sofiyah binti Huyai. Maka Kanjeng Nabi kemudian memberikan pilihan kepada Sayyidah Sofiyah. Kamu mau kembali kepada kaummu atau engkau menjadi bagian dari keluargaku? Tidak mudah bagi Sofiyah untuk langsung menjawab iya. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini masih membahas kisah istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Ummahatul Mukminin. Malam ini yang akan kita bahas istri Kanjeng Nabi yang bernama Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai. Ada dua istri Kanjeng Nabi yang tidak keturunan Quraisy dan bukan orang Arab. Salah satunya adalah Sofiyah binti Huyai, yaitu keturunan Yahudi yang masuk Islam. Ya, kisah tentang Sofiyah ini menarik. Satu, karena dia putri bangsawan dan pemimpin Yahudi dari Bani Nadir. Bani Nadir yang berasal dari Khaybar. Khaybar itu kalau secara geografis dia berada di sebelah utara Madinah, berjarak lebih dari 100 km. Nah, kenapa Sofiyah binti Huyai yang Yahudi, putri dari seorang bangsawan, pemimpin Bani Nadir, masuk Islam? Kisah ini tidak terlepas dari kemenangan umat Islam yang didapatkan dengan mengalahkan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Mengapa umat Islam yang langsung dipimpin oleh Rasulullah menyerang kaum Yahudi yang berada di Khaybar? Karena mereka mengkhianati perjanjian damai dengan umat Islam yang ada di Madinah. Apa bentuk pengkhianatan orang-orang Yahudi di Khaybar? Mereka memprovokasi Bani Quraidah yang Yahudi juga untuk terus tidak bosan menyerang umat Islam, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Kanjeng Nabi. Yang kedua, mereka memprovokasi suku-suku Arab yang tidak suka dengan Islam untuk melakukan perlawanan. Yang ketiga, mereka merancang sebuah perang untuk mengalahkan Madinah. Nah, Khaybar itu dikepung oleh benteng yang kuat. Ada 5 benteng yang melindungi Khaybar. Nah, yang menarik, Sofiyah binti Huyai itu putri bangsawan dan pemimpin Bani Nadir yang memimpin salah satu benteng yang terkuat yang ada di Khaybar. Sayyidah Sofiyah ini sering mendengar diskusi strategi yang dirancang oleh orang tuanya dengan para pemimpin Yahudi yang ada di Khaybar, bagaimana mengalahkan umat Islam, bahkan bagaimana strategi membunuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tahu semuanya. Bahasa Jawanya nguping, ikut mendengarkan
secara sembunyi-sembunyi apa yang dibahas oleh petinggi-petinggi Yahudi di dalam benteng-benteng mereka yang sangat kuat itu. Nah, karena pengkhianatan itu maka kemudian Rasulullah memimpin pasukan yang besar menuju ke Khaybar. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah Islam disebutkan pasukan yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi itu mencapai 1.500. Ada 400 yang berkuda, kavaleri. Nah, orang-orang Yahudi sebetulnya merasa pede karena benteng mereka memang kuat. Tetapi dengan kebantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka bisa dikalahkan. Dan jangan lupa seperti yang sudah pernah kita bahas tentang peperangan-peperangan yang pernah terjadi di masa Kanjeng Nabi, salah satunya adalah perang Khaybar. Saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi yang jelas yang menjadi pahlawan saat itu adalah Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena panji itu diserahkan kepada Imam Ali dan Kanjeng Nabi sudah memprediksi di bawah pimpinan Sayyidina Ali maka umat Islam akan mendapatkan kemenangan. Ya, walhasil Khaybar jatuh. Nah, ketika Khaybar jatuh maka banyak pampasan perang yang didapatkan dan tawanan perang termasuk salah satunya adalah putri pemimpin Yahudi Bani Nadir yang terkenal kecerdasannya, yang terkenal kecantikannya, yang terkenal jeniusnya, Sofiyah binti Huyai. Ketika itu ditawan, kemudian diserahkan kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kemudian memberikan pilihan kepada Sofiyah ini. Para sahabat memberikan informasi kepada Nabi tentang siapa tawanan perang ini. Bukan orang sembarangan. Salah satu buktinya adalah Sofiyah ini didatangkan menghadap Kanjeng Nabi bersama saudara perempuan sepupunya. Nah, apa yang dilakukan oleh sepupunya tadi itu, sepupu Sofiyah, dia melewati banyak tentara Yahudi yang terbunuh, dia teriak-teriak, histeris. Bahkan ada rasa takut, ada rasa khawatir, dia sampai menangis dengan sangat keras, berteriak sangat keras, histeris. Tapi Sofiyah menunjukkan kebangsawanannya. Dia tenang, dia tidak banyak berbicara. Sorot matanya menunjukkan dia bukan perempuan biasa. Berbeda dengan saudara sepupunya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi terganggu dengan saudara sepupu perempuannya tadi. Kanjeng Nabi mengatakan, "Aghribu anni hadhi syaitona." Jauhkan dariku ini setan perempuan ini. Tapi beliau terkesan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Sofiyah binti Huyai. Maka Kanjeng Nabi kemudian memberikan pilihan kepada Sayyidah Sofiyah. Kamu mau kembali kepada kaummu atau engkau menjadi bagian dari keluargaku? Tidak mudah bagi Sofiyah untuk langsung menjawab iya. Karena apa? Karena di perang Khaybar itu ayahnya dan suaminya terbunuh semuanya. Anda bisa bayangkan seorang perempuan, ya, bangsawan, pemimpin kelompok Yahudi yang ada di Khaybar, ayahnya terbunuh, suaminya juga terbunuh. Suami yang terbunuh itu suami yang kedua, artinya sebelum itu dia sudah pernah menikah dengan seseorang yang bernama Salam bin Abil Haqiq. Yang kedua kemudian dengan Kinana bin Abil Haqiq. Nah, tidak langsung menjawab.
tidak langsung mengatakan iya. Nah, tapi Kanjeng Nabi kemudian tetap memperlakukan tawanan ini dengan baik, ya, sampai kemudian perjalanan pulang. Anda jangan bayangkan 150 atau 160 kilometer Madinah Khaybar itu seperti jarak Semarang Cirebon yang paling-paling 2 jam ya, lewat jalan tol. Naik onta, ada yang jalan kaki, ada yang berkuda, butuh waktu berhari-hari. Nah, di dalam perjalanan pulang itu kemudian Nabi menanyakan kepada Sayyidah Safiyah binti Huyai. Wa fil hadits an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma akhadha Safiyah binti Huyai qala laha hal laka fiyya qalat ya Rasulullah qad kuntu atamanni dzalika fi syirki fa kaifa idza amkanani Allah minhu fil Islam. Ketika Rasulullah meminang Safiyah binti Huyai, kemudian mengucapkan, apakah engkau bersedia menikah denganku? Apa jawaban Safiyah? Wahai Rasulullah, saudara, dengan menyebut ya Rasulullah itu saja sudah sebuah pengakuan. Ya, bukan ya Muhammad. Kuntu atamanni dzalika fi syirki. Sesungguhnya sesungguhnya aku ini ketika masih belum muslimah, ketika masih syirik, itu sudah punya harapan. Nah, hari ini Allah memudahkan, Allah memberikan aku kesempatan, kemampuan untuk bisa menjadi istrimu. Kenapa Safiyah itu sampai mengatakan seperti itu? Yang pertama, tadi yang sudah saya ceritakan, beliau mendengarkan percakapan, diskusi, strategi untuk mengalahkan umat Islam dan terutama membunuh Kanjeng Nabi. Dan beliau tidak sepakat. Yang kedua, peristiwa ketika dia menikah dengan Kinanah bin Abil Hakik. Abil Hakik itu namanya adalah Ar-Rabi. Kinanah bin Rabi, ketika Safiyah menikah yang kedua kalinya dengan suami yang juga terbunuh di perang Khaybar, itu di suatu malam pengantinnya, itu waktu malam hari ada bulan yang jatuh di kamarnya. Cerita Safiyah, innaha qalat, Safiyah menceritakan, qalat innaha fi lailatin arsyaha bi Kinanah ibn Rabi' ra'at fil manam anna qamaran waqa'a fi hujriha falamma sahhat min naumiha aradat ru'yaha ala Kinanah faqala ghadiban ma hadha illa annaka tumnina malikal Hijaz Muhammadan. Safiyah malam itu merasakan seolah-olah bulan jatuh di kamarnya. Kemudian dia terbangun dari tidurnya, teriak dan menceritakan apa yang dia mimpikan, seperti melihat bulan yang jatuh kepada suaminya. Suaminya langsung marah. Ini isyarat yang tidak baik. Apa kata suaminya? Ini jangan-jangan dalam pikiranmu kamu ini menginginkan pemimpin Hijaz. Kanjeng Nabi Muhammad oleh orang-orang Yahudi itu disebut sebagai Malikul Hijaz, Raja Hijaz. Hijaz itu yang sekarang kita kenal Saudi Arabia. Jangan-jangan kamu ini punya keinginan ya untuk menjadi istri Malikul Hijaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tama wajhaha latamah ma yazalu atharuha fihi. Kemudian suami tadi memukul wajah istrinya dan bekas pukulan itu masih membekas sampai ketika Safiyah binti Huyai dilamar menjadi istri Kanjeng Nabi
menjadi Ummul Mukminin. Nah, apa yang diceritakan oleh Sofiyah kepada Kanjeng Nabi, maka ketika Kanjeng Nabi mendengar cerita itu, wa huwa yatabassam thumma sa'alaha qailan. Kanjeng Nabi tersenyum. Tapi Kanjeng Nabi juga tanya, kenapa waktu pertama kali kok menolak? Tidak mau. Apa jawabannya? Fa'ajabat alal faur khasyitu alaika kurbal yahud. Aku takut karena saat itu engkau sedang dekat dengan orang-orang Yahudi yang menjadi tawanan umat Islam pada saat itu. Jadi ada kekhawatiran, ketakutan kalau dia mengatakan iya, maka dia akan dimusuhi atau mungkin akan membahayakan dirinya sendiri. Sofiyah merasa dirinya akan dalam bahaya kalau dia langsung menerima pinangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika pertama dia menolak. Fa'asyraka wajhun nabil karim, maka wajah Kanjeng Nabi berseri-seri. Ya, ini masih dalam perjalanan menuju ke Madinah, belum sampai Madinah itu. Maka begitu sampai di Madinah, kemudian tidak langsung menuju ke salah satu istri beliau, kemudian dititipkan di rumah salah seorang sahabat yang bernama Harithah bin Nu'man. Nah, ketika Kanjeng Nabi dan sahabat sudah sampai ke Madinah dan berita tentang pernikahan Kanjeng Nabi dengan seorang perempuan Yahudi, meskipun dia seorang putri bangsawan, pemimpin Bani Nadir, tetapi kemudian menimbulkan bisik-bisik di antara perempuan, terutama istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dilakukan? Yang pertama Siti Aisyah. Siti Aisyah penasaran, kayak apa sih? Siti Aisyah penasaran, kayak apa kok sampai Kanjeng Nabi mau menikahi seorang Yahudi tawanan lagi? Maka dengan hati-hati, dengan sembunyi-sembunyi, dia berusaha untuk menemui Sofiyah, ya, tanpa sepengetahuan Kanjeng Nabi. Tetapi Kanjeng Nabi tahu kalau Siti Aisyah keluar dari rumah munduk-munduk begitu ya, dengan takut-takut supaya nggak ketahuan, dengan sembunyi-sembunyi. Nabi tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Ya, sampai kemudian dia berhasil bertemu dengan Sofiyah. Nah, begitu sudah ketemu, Kanjeng Nabi kemudian menanyakan kepada Siti Aisyah. Jawaban Siti Aisyah itu memperlihatkan kecemburuan. Apa yang diucapkan? Ra'aitu Yahudiyah. Aku melihat seorang perempuan Yahudi. Maka Rasulullah SAW kemudian menegur Siti Aisyah, la taquli dzalika fa innaha aslamat wa hasuna islamuha. Jangan kau katakan dia sebagai Yahudi, karena dia telah masuk Islam. Dia telah memeluk agama Islam dan Islamnya menjadi baik. Ya. Tidak hanya Siti Aisyah yang cemburu, Hafsah binti Umar bin Khattab yang minggu lalu kita bahas, itu juga sama. Kita sudah pernah membahaskan bagaimana Sayyidah Aisyah berkonspirasi dengan Sayyidah Hafsah, ya, memperlihatkan ketidaksukaan kepada istri Nabi yang lain, terutama yang bernama Zainab binti Jahsh yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Siti Hafsah itu juga mengatakan, qalat laha bintun Yahudi fabakat.
ketika Sayyidah Hafsah bertemu dengan Sofiyah binti Huyai dan dia mengatakan Yahudi, anak Yahudi, maka Sayyidah Sofiyah menangis. Ketika dia sedang menangis, maka Nabi kemudian masuk pada khalailahan Nabi wahya tabki faqala ma yubki. Nabi masuk ke kamar Sayyidah Sofiyah yang sedang nangis, kemudian Nabi bertanya, apa yang membuatmu menangis? Faqalat, dia menjawab, qalat li Hafsah. Hafsah mengatakan, Hafsah binti Umar, Hafsah mengatakan, ini bintu Yahudi, aku anak Yahudi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka libnati Nabi wa inna ammaki Nabi wa innaki latahti Nabi. Fa fima tafkhuru alaiki? Thumma qala ittaqillah ya Hafsah. Saudara-saudara sekalian, banyak yang tidak tahu tentang nasabnya Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Karena apa? Karena jalur nasabnya itu ketemu sampai ke Nabiullah Harun alaihissalam. Untuk menyenangkan, untuk meredakan kesedihan Sayyidah Sofiyah, Nabi kemudian mengatakan kepada beliau, engkau adalah putri seorang nabi dan pamanmu adalah seorang nabi, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Dan engkau sekarang ini berada di bawah seorang nabi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sofia, dengan kata lain kira-kira begini, kau ini bukan orang sembarangan, karena nasabmu itu sampai ke Nabiullah Harun dan pamanmu Nabiullah Musa, dan engkau sekarang adalah istri Nabi. Jadi keturunan Nabiullah Harun, pamannya itu Nabiullah Musa, dan suaminya adalah Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian kepada Hafsah, Hafsah masih ada di situ, Sayyidah Hafsah. Tsumma qala ittaqillah ya Hafsah. Takutlah kepada Allah ya Hafsah. Fakanat hadhil kalimat burdan wa salaman wa amnan laha. Kalimat yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi ini menjadi penenang. Fa asbahat kullama sami'tu syai'an minal mufakharat taqul. Maka sejak itu ketika ada orang yang mengatakan atau menyindir aku sebagai seorang Yahudi, maka dia mengatakan, Sofiyah mengatakan, kaifa takunani khairan minni wa zawji Muhammad wa abi Harun wa ammi Musa alaihissalam. Bagaimana bisa bertemu dua kebaikan yang ada di dalam diriku? Suamiku Kanjeng Nabi Muhammad, ayahku Nabiullah Harun, pamanku Nabiullah Musa alaihissalam. Saudara-saudara, hikmah di balik pernikahan Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Sofiyah itu bagian dari diplomasi untuk melemahkan dan meredakan ketegangan hubungan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan terutama yang di Khaybar. Yang kedua, Nabi tidak kemudian, Khaybar itu daerah yang subur dan petani-petani di sana tangguh-tangguh. Tidak hanya ilmu pengetahuan tentang pertaniannya, tetapi mereka memang rajin. Maka kemudian Khaybar dibiarkan bebas, hanya mereka diwajibkan untuk membayar jizyah, upeti setiap panen. Nah, tapi dengan begitu dakwah Islam menjadi semakin ada akselerasi karena gangguan dari orang Yahudi sudah menjadi berkurang. Hikmah dibalik. Yang kedua, hikmah dibalik itu, Nabi tidak membeda-bedakan keturunan.
dengan membuktikan beliau menjadikan seorang Yahudi sebagai istri. Ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas istri Kanjeng Nabi yang lain yang bukan Arab, bukan Quraisy, dan bukan Yahudi. Siapa itu? Minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.